Baik, siap gerak. Lapor peserta latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 kelas D tahun 2025. Jumlah 9 orang siap menerima materi. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Baik, untuk memulai em, diskusi kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan berdoa dimulai. Berdoa dipersilahkan selesai. Siap. Baik, Alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah ya sehat ya. Em, Hari ini kita mungkin akan melanjutkan kemarin teman-teman mungkin ada yang belum eh, presentasi gitu ya atau istilahnya memaparkan tentang isu yang akan diangkat untuk eh, aktualisasi gitu. Nanti saya minta tolong Bu Arfi juga ya untuk memberikan masukan. Nah, sebelum sebelum itu ada yang ingin didiskusikan dulu. Mungkin kemarin terkait analisis SWOT gimana jadinya? Udah ada yang clear, paham? Maksudnya bukan paham ya. Maksudnya memang setelah saya baca-baca memang ada ternyata juga ada beberapa ini ya, ada beberapa istilahnya metode juga ya untuk SWOT itu gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman membaca di modul 2 yang analisis isu kontemporer, itu di SWOT itu juga sudah dijelaskan sebenarnya ya. Nah, silahkan teman-teman, jadi yang terkait kemarin ada yang dijumlah, ada yang dikurangi. Itu sebenarnya semuanya tidak ada yang salah gitu ya. Memang ada teknik pengambilan kesimpulan atau apa ya apa strategi mana yang akan diambil itu memang ada dua AA yang sebenarnya yang ada di modul 2 itu pun dijelaskan ada dua gitu ya, yang ada yang teknik kuadran itu dan memang yang ada apa namanya yang kemarin yang dijumlahkan gitu ya. Nah, silahkan teman-teman nanti akan kalau yang mau pakai apa namanya SWOT, silahkan mau pakai yang mana gitu ya. Dari sini atau mungkin kemarin Mbak Lia ya, ada ini nggak Mbak? Ada masukan atau ada em, sudah dicari lagi gitu sumbernya seperti apa? Oh iya, kemarin saya udah coba share sih Bu ke teman-teman yang lain Hmm, apa hmm, perhitungannya, terus yang memang ada dua, ada berbagai macam gitu Bu. Ada yang hmm, hmm, pakai ambang batas yang dua seperti itu, terus ada yang pakai hmm, grafik juga. Tapi kemarin udah coba, hmm. hasilnya sama kok Bu. Baik yang Nah, saya ternyata maksudnya saya ada mm-mm. kesalahan di interpretasi rating gitu. Oh Tapi iya, hasilnya sudah iya. sama. Oke ya, berarti udah clear ya semuanya ya. Dan teman-teman, em, kalau misalnya itu silakan dibaca juga ya di modul 2 kemarin juga jadi akhirnya kan saya harus harus mengulang lah ya, merefresh lagi gitu kan. Ya jadi kita juga jadi sama-sama lah ya. Dan ini juga jadi masukan, jadi saya juga jadi ingat gitu ya karena em, yang tahun lalu itu memang mungkin sebenarnya di luar diskusi dengan kami sebagai coach itu, mungkin teman-teman juga ada diskusi lainnya. Memang pada saat pertemuan selanjutnya mereka juga menyepakati bahwa apa namanya menggunakan yang di jumlah itu gitu ya. Nah sekarang saya juga serahkan ke teman-teman semuanya mau menggunakan yang bagaimana gitu ya. Baik, oke. Nah tadi itu Pak Heru itu izin ya karena katanya lagi tanding badminton. Tapi saya juga kurang tahu ya apakah selama mungkin 1 jam setengah ke depan ini benar-benar tidak bisa
on cam gitu ya. Mudah-mudahan sih sebentar bisa lah ya nanti, atau seperti apa ya, mungkin nanti em, teman-teman misalnya ada hal-hal yang pada saat kita diskusi ada yang disampaikan, mungkin nanti Pak Heru silahkan diinformasikan gitu ya. Baik, em, kita langsung saja. Kemarin yang belum presentasi, saya ingatnya Pak Adrianus nih, Mas Adrian. Silahkan dimulai. Nanti Mbak Arfi boleh sekalian mengomentari ya. Sip, Baik, Bu. silahkan. Eh, Kayaknya saya coba langsung dari presentasi aja kali ya, Bu, ya, biar gampang melihatnya. Iya, boleh. Nah, tapi saya minta mungkin paling lambat besok lah ya. Paling lambat besok itu mohon draft teman-teman itu dari draft yang format rancangan aktualisasi itu silahkan diupload di Drive, biar nanti saya dan Bu Arfi apa mulai mengomentari gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau belum sesuai gitu ya. Nanti silahkan paling lambat besok lah ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin Pak Asran nanti dibuatkan folder di drive-nya. Karena tadi saya ngecek kirain apa saya kurang apa belum menginformasikan gitu ya. Tadi saya pagi sempat ngecek di drive-nya itu masih belum ada gitu ya. Iya, Jadi belum. mungkin nanti nanti kalau hari ini teman-teman ada yang sudah selesai gitu ya draft-nya, silahkan diupload saja. Oh iya. Ya, Soalnya ini Bu silakan apa? Mas Adrian. Belum Ya. ada yang baru ketemu mentor gitu. Oh, Teman-teman. nah itu ya, Iya, saya itu takutnya masalahnya. seperti itu. Ha-ha, maksudnya, nah ada nggak yang terkendala dengan mentor kita? Kita itu rata-rata kemarin Tak- Jumat baru ketemu. Oh Saya iya, kemarin oke. seharian ketemu Bu. Baru kemarin. Tapi sampai Ya, sore siap. sih gitu. Hmm. Ya, siap. Nah, mungkin itu em, nanti eh, yang penting kan maksudnya sudah clear ya, maksudnya tentang isu yang akan diangkat itu sudah clear. Nah, mungkin untuk menyusun apa di rancangan itu ya oke lah. Mungkin kalau nggak besok hari Sabtu lah ya, biar karena kita kan nanti pertemuan berikutnya itu hari Selasa ya. Nanti hari Selasa mungkin sambil kita melihat presentasinya seperti apa, nanti kita di apa di apa laporan rancangannya itu nanti kita berikan komentar gitu ya kalau misalnya ada hal-hal yang eh, harus disesuaikan gitu. Oke, silakan Mas Adrian. Baik, Bu. Em, Ya, baik Ibu, teman-teman. Mungkin biar saya pikir saya siapin slide sedikit biar lebih eh, cepat mungkin daripada membaca. Jadi sebenarnya hasil diskusi dengan mentor saya itu intinya adalah bagaimana bisa melengkapi dari kelompok riset kami. Karena kelompok riset itu merekonstruksi iklim dan lingkungan dari masa lampau. Itu bisa dari laut, dari koral, bisa dari lingkaran tahun, dan juga bisa dari danau. Nah, kebetulan memang eh, jadi intinya tugas dan fungsi jabatan saya nanti akan bagaimana merekonstruksi sedimen danau sebagai arsip utama. Nah, mungkin mungkin dari situ titik tolaknya mengapa kemudian saya mengidentifikasi bahwa memang paleolimnologi ini masih sangat-sangat belum berkembang di Indonesia. Nah, sehingga saya membawa tiga isu. Yang pertama, bagaimana data danau nasional, berarti dari orang limnologi contohnya, itu bagaimana bisa digunakan untuk titik tolak saya berangkat ke danau mana yang perlu untuk dianalisis paleolimnologi dan paleoklimatologinya. Atau isu yang kedua belum adanya em, standar protokol bagaimana pengambilan, pengolahan dan juga penyimpanan eh, sedimen. Kemudian juga bagaimana sistem inventarisasi data yang juga belum berjalan guna bagaimana nanti untuk kolaborasi contohnya antar
proxy antar arsip gitu. Nah, dari situ saya menganalisis bagaimana urgency, seriousness, dan juga growth, bagaimana perkembangannya. Nah, dari situ saya sendiri memberi nilai mulai dari yang pertama bahwa basis data ini memang sangat urgent, sangat serius, dan bila tidak dikembangkan kita akan sembrono saja. Contohnya pergi ke danau yang mana tanpa adanya roadmap yang jelas. Nah, saya kemudian memberikan nilai total 14 dengan peringkat pertama. Dan seterusnya kemudian untuk isu kedua dan ketiga. Em, Nah, kemudian untuk analisis APKL, begitu juga menurut saya, terutama juga untuk kekhalayakannya, yang terutama yang paling tinggi di basis data ini, sehingga sama juga membuat yang isu yang pertama itu dengan peringkat yang pertama. Nah, dari situ saya beranjak juga. Nah, intinya adalah bahwa data-data danau itu masih tersebar dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai ingin memulai studi paleolimnologi juga masih belum tahu, sehingga masih banyak dari kita yang seharusnya tidak mengulang pekerjaan dasar, tapi kita eh, malah mengulang-ulang kegiatan yang seharusnya em, beroverlap dengan limnologi gitu. Nah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana membuat permasalahan dan potensi kontribusi yang sangat penting untuk prioritas riset. Nah, sebelumnya sebenarnya saya juga ingin membatasi bahwa yang nantinya akan saya bahas itu bukan seluruh danau di Indonesia 5.000 buah, tapi ada 15 danau prioritas namanya. Dan ini saya diskusikan dengan KPR Limnologi juga, itu yang memang sangat-sangat kita em, ditekankanlah oleh pemerintah, sehingga saya juga ingin melihat bagaimana paleolimnologi potensi paleolimnologi dan kontribusi saya kepada danau-danau prioritas tersebut. Nah, penyebabnya bisa kalau tidak dilakukan pemilihan danau yang seperti tadi, yang saya bilang sembrono, prioritasnya lambat dan rawan bias, kemudian argumen ilmiahnya juga lemah, dan juga dampak nasional juga yang cukup signifikan karena adanya gap. Nanti pada akhirnya saya akan em, berharap ini menjadi data driven decision making. Jadi, oh kita harus pergi ke danau ini atau danau yang satunya dengan data-data yang cukup mumpuni seperti itu. Nah, kegiatannya mungkin saya beranjak ke tabel dulu sementara. Jadi, rencana jadwal kegiatan saya selama aktualisasi yaitu September sampai Oktober ada 4 jenis buah kegiatan. Yang pertama studi literatur, kemudian ada inventarisasi saya dan potensi kontribusi. Jadi dan yang ketiga adalah koordinasi paleoklimat dan paleolimnologi dengan baik juga dengan pusat riset limnologi. Kalau dilihat di sini memang ada banyak gap-gap di em, kegiatan ketiga karena dan juga kegiatan dua yang cukup panjang karena memang saya berharapnya itu ada feedback umpan balik yang akan terus saya perbaharui uh, untuk dapat memperbarui dari potensi mana yang ingin saya lakukan. Eh, nah, em, menurut saya sebenarnya nanti ini dari hasil koordinasi kalau saya bisa bayangkan, entah saya akan membuat proposal yang memang dalam bentuk apakah 15 danau atau nanti hasil diskusi justru akan menjurus ke oh nanti kita bikin proposalnya itu hanya untuk satu danau karena ini mungkin yang sangat urgent. Nanti mungkin saya akan diskusikan lagi bagaimana selanjutnya itu di tahap kegiatan 2 dan 3 ini. Kemudian di 3 minggu akhir saya akan mulai melakukan penyusunan laporan aktualisasi dan proposal. Kira-kira seperti itu. Ini hanya 4 kegiatan, beberapa sub kegiatan dan juga kemungkinan outputnya dan nilai-nilai berakhlak yang berkaitan.
Tampaknya kayaknya untuk menghemat waktu mungkin eh, saya perlihatkan sekilas saja. Em, ya, dan di akhir menyusun laporan aktualisasi dan template latsar dan proposal. Mungkin gitu ya, Bu, untuk biar lebih banyak diskusi. Kayak tampaknya kayak saya nggak usah detail. Maaf, Bu, masih mute, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Adrian. Baik, ini em, sudah mengerucut gitulah ya. Nah, em, mungkin ini juga saya mungkin ya yang agak telat gitu ya ngupload di Drive gitu ya. Em, dalam menyusun tahapan kegiatan itu adalah tahap menyusun si proposalnya gitu ya. Sebentar ya. Waktu itu kemarin saya udah share contohnya belum ya? Udah kan ya? Sebentar ya, sambil saya buka lagi coba. Latsar. Em, atau silahkan teman-teman kalau nggak salah saya sudah mengupload di mm, apa namanya di Drive gitu ya. Sebentar ya, saya coba ini dulu. Nah, masih bingung nggak ya untuk mendetailkan em, tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan memang secara garis besar yang tadi disampaikan oleh Mas Adrian itu memang benar ya, mulai dari sampai menyusun laporan aktualisasi gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah aktualisasi atau ini dalam prosesnya itu dalam menyusun sebuah proposal itu tahapan kegiatannya. Nah, seperti di sini contohnya ya. Contoh ini apa eh, tahun 2024 gitu ya. Nah, ini nanti dalam menyusun matriks ya, dibuat matriks ini sebenarnya kalau teman-teman tadi ya sebenarnya untuk memudahkan dalam presentasi itu nanti teman-teman silakan menampilkan tabelnya saja gitu ya. Tabelnya saja silakan yang ditampilkan. Jadi itu akan lebih terlihat gitu ya setiap tahapan itu. Sebentar ya, saya harus kemarin kayaknya saya belum download contoh PPT yang ini ya, yang apa namanya, yang tahun kemarin. Jadi teman-teman berangkat dari sini dulu, dituangkan di PPT-nya itu dalam bentuk tabelnya saja gitu. Sebentar ya, saya ini dulu. Saya kasih lihat yang PPT-nya. Nah, matriksnya itu juga itu tuh dalam menyusun si proposalnya gitu ya. Jadi misalnya kegiatannya melakukan kegiatan konsultasi di unit kerja terkait isu. Nah, misalnya awal diskusi nih dengan mentornya gitu ya. Kemudian tahapan kegiatannya melakukan brainstorming, kemudian menentukan topik utama, kemudian mengumpulkan literatur. Nah, mungkin sebenarnya tadi juga sebenarnya sudah gitu ya yang disampaikan oleh Mas Adrian. Kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, ini outputnya masing-masing apa gitu ya. Nah, ini keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 gitu ya. Nah, itu apa namanya? Berakhlak ya. Misalnya dalam kegiatan dan tahapan kegiatan ini itu memuat nilai berakhlak apa gitu ya. Misalnya berorientasi pelayanan, mengenalkan diri, membuka diskusi, kemudian harmonis dan kolaboratif. Tadi ya diskusi juga itu ada nilai harmonis dan kolaboratif. Kemudian adaptif, mungkin juga dengan teman atau rekan kerja baru gitu ya, beradaptasi gitu. Kemudian misalnya dalam menentukan tahapannya dalam menentukan topik utama itu ada akuntabel karena misalnya berdasarkan data, fakta atau state of the art sebelumnya dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya.
Nah, kompeten tentu ya, karena harus sesuai dengan bidang kompetensi gitu. Dan misalnya mencari sumber-sumber referensi gitu kan. Nah, ini tahapannya. Kemudian apa? Penguatan nilai organisasi apa yang terkait gitu ya dengan tahapan kegiatan itu. Nah, satu lagi kemarin kan ada tabel lagi terkait konflik kepentingan. Nah, apa kemungkinan kejadian konflik kepentingan dari tahapan kegiatan itu, misalnya ya apa ya, ya tadi ya konflik kepentingannya misalnya dengan mentornya atau dengan apa ya, dengan mungkin kalau misalnya itu satu proyek eh, kelompok riset gitu ya, itu kan mungkin ada faktor-faktor yang bisa terjadi lah ya, ada faktor apa, ada kemungkinan konflik of interest-nya apa gitu. Kemudian misalnya tahapan kedua mulai mengkaji kajian literatur gitu. Kemudian penulisan draft proposal, kemudian revisi, finalisasi, kemudian nah karena tahun ini outputnya adalah submit gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan ditambahkan di sini atau di sini juga boleh ya, misalnya finalisasi proposal dan submit eh, pendanaan begitu ya. Nah, itu nanti tahapan kegiatannya apa. Sebenarnya tahapan kegiatan itu benar tidak akan banyak ya. Nah, yang akan lebih merincikan itu di tahapan kegiatannya gitu. Nah, nanti apa namanya em, no apa bukti ya, bukti-bukti ini yang akan teman-teman kumpulkan nanti dilampirkan pada saat penyusunan laporan gitu. Ya, kemudian em, ini tadi ya rekapitulasi kan tadi ya kemarin sudah saya jelaskan juga masing-masing kegiatan itu tahapannya mengandung nilai-nilai berakhlak berapa gitu kan nanti diakumulasikan gitu. Nah, terkait tadi rencana jadwal kegiatannya itu lebih ke penyusunan proposalnya gitu ya, lebih ke penyusunan proposalnya dalam artian kalau tadi ya memang benar nanti di akhir itu pasti akan menyusun laporan aktualisasi gitu ya. Tapi yang di sini yang teman-teman itu akan mengaktualisasikan pembelajaran agenda 2 itu pada saat menyusun si proposal penelitiannya itu, proposal untuk pendanaannya itu gitu. Nah, sampai di sini atau mungkin Mbak Arfi ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah menyusun seperti yang sudah saya sampaikan nggak? Ibu, mohon maaf, Bu. Saya masih bingung terkait Iya. dengan yang konflik kepentingannya, Bu. Itu Mm-mm. tuh maksudnya konflik kepentingan itu secara internal atau eksternal kah? Atau maksudnya gimana ya, Bu? Saya masih kurang nangkep gitu, Bu, terkait yang poin-poin Oke, konflik kepentingan bentar itu. ya. Kita buka coba terkait dengan of konflik kepentingan. Bentar ya. Uh, jadi kan ada beberapa ya konflik kepentingan sebentar. Kita coba sambil buka PPT-nya lagi agenda 1 ya. Agenda 1 mau pendalaman materi modul hmm, coba ya saya sebentar ya, saya juga lupa dari kemarin di pendalaman materi yang mana ya, conflict of interest. Nah, tadi ya bisa sebenarnya dari internal atau eksternal gitu, Mas. Kalau kalau misalnya namanya atau konflik of interest itu bisa dari faktor kita, bisa dari faktor eksternal, misalnya dari faktor eksternal
kita langsung saja contohnya. Misalnya dari faktor internal gitu ya, dari mulai diskusi dengan mentor atau misalnya tadi itu merupakan eh, apa namanya kelompok riset ya, dalam kelompok riset. Nah itu kan masing-masing punya kepentingan nih, terutama misalnya dalam tadi ada beberapa isu gitu ya. Nah ditulis konflik kepentingannya itu apa misalnya em, apa ya terjadi em, apa namanya ya misalnya ya kayak misalnya Mas Farid pengennya yang isu yang pertama yang si misalnya mentornya mungkin isu yang kedua. Nah konflik kepentingannya mungkin terjadi em, apa ya ya pasti kan ada apa sih namanya apa ya bahasa Indonesianya apa ya kekeh gitu kekehan gitu ya kekehan. Nah ini Mas Farid Sunda ya masih kekehan gitu ya pengen yang ini yang itu kemudian misalnya dari faktor eksternal dari si em, pemberi dana gitu ya pemberi dana misalnya Mas Farid kenal dengan si pemberi dana dan misalnya si pemberi dana itu dia punya jabatan atau punya apa ya istilahnya punya kekuasaan, wewenang gitu kan dalam memberikan dana itu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kalau memang tidak terjadi sih alhamdulillah ya. Mesti kayak misalnya ada nih, misalnya reviewer proposalnya itu ternyata satu pusat riset atau bahkan satu kelompok riset gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya ada sumber konflik kepentingan yang berupa misalnya kita sebagai apa ya jabatan, wewenang kayak gitu-gitu ya. Sebentar ya. Nah, mungkin itu Mas Farid sebentar sambil coba kita cek yang terkait dengan konflik kepentingan. Atau dari Mbak Arfi silahkan ada yang ingin ditambahkan. Saya sambil coba cari ya. Terkait konflik kepentingan. Kemarin sepertinya Karena konflik kepentingan ini baru ya Bu, baru masuk ke ya kita betul gitu ya. Jadi tahun ini. perlu Heeh. dipelajari lebih lanjut gitu teman-teman. Enggak, saya mau menambahkan ini saja sih. Untuk tadi bahan tayangnya jadi Mas Adrianus tadi, saya mungkin saya agak terlambat untuk mengikuti gitu ya. Eh, untuk yang teknik analisis, Mas Adrianus pakai apa Mas? Saya Oh iya ya teknik jadi belum ya. eh, untuk penetapan isunya. Untuk teknik analisis core Mm, isunya, Bu. mm, Saya rencana pakai saya pakai Fishbone sama Problem Tree. Saya belum bikin gambarnya, tapi saya udah mulai buat di apa namanya di mm, Word-nya mm. sebenarnya. Oh gitu, oh iya. Soalnya berarti Mm-mm. tadi belum dimasukkan ke bahan tayangnya Mas Adrianus ya. Iya, karena pinginnya langsung Mm-mm. ada Kalau gambarnya gitu. mm-mm. Mhm. Iya, kalau pakai SWOT itu teman-teman kalau sepengetahuan saya Bu Vita gitu ya. Saya biasanya saya pakai yang pembobotan itu juga. Kemudian nanti teknik analis untuk apa teknik tapisan isunya saya pakai yang apa tuh menjabarkan untuk pembobotannya. Kemudian untuk teknik analisis isunya nanti pakai yang kurang dari sama dengan dua lebih dari itu ifas-ifasnya. Itu ya yang seperti yang di modul gitu teman-teman. Jadi itu lebih lebih apa runtut gitu loh kalau pakai cara yang ada di modul teman-teman. Menurut saya gitu biasanya saya pakai itu gitu. Kalau mau pakai yang cara yang lain saya kurang tahu gitu ya. Kalau yang saya biasanya pakai yang itu nanti kita dapatkan strategi pemecahan isunya gitu ya. Pakai SO, WO dan sebagainya. Pakai ada analisis lebih sama dengan dua, kurang dari sama dengan dua. Untuk pembobotan skornya. EVAS, antara EVAS dan IFAS-nya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut soal SWOT itu ada di modul gitu. Itu lebih runtut sih menurut saya. Lebih gamblang gitu. Itu aja sih. Nanti nanti untuk bahan tayangnya juga yang dimasukkan ke Mas Adrianus
Mungkin secara runtut aja kan ini tadi mungkin cepet-cepetan kerjain ya karena eh, belum belum benar-benar fix gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nanti upload saja ke Drive. Jadi besok untuk pertemuan kan besok yang terakhir ya teman-teman. Dan hari apa tuh yang Hari besok Kamis ya yang minggu depan ya. Kamis minggu depan itu kan terakhir kan ya. Jadi itu Udah gunakan seminar ya sebaik-baiknya untuk teman-teman udah. pertemuan gitu loh. Jadi kalau bisa Kamis besok itu udah ada di Drive semua gitu ya Bu Vita ya. Jadi kita udah baca gitu loh. Nah, ya, jadi gini, em, mungkin karena juga kemarin ini teman-teman mungkin masih ada yang kesulitan bertemu dengan Oh mentor ya gitu mentor ya. ya. Mm. Betul. Nah, mungkin, nah, jadi gini, beri kami waktu juga istilahnya, sekarang kalau yang memang sudah selesai, silakan diupload di Drive, mungkin paling lambat besok atau Sabtu lah ya, biar nanti apa yang masih kurang atau belum Mm. sesuai itu em, kita kasih komentar gitu ya, harus Dan apa yang perlu disesuaikan gitu. didiskusikan ke teman yang lain ya Bu Vita. Soalnya tentang konflik Ya, kepentingan juga betul. baru kita juga harus ini juga sama teman yang lain, coach yang lain gitu. Nah, ini nih udah ketemu mungkin ya, tadi menjawab terkait konflik kepentingan ya. Nah, kemarin sebenarnya ini ada kan sumber-sumbernya. Jadi nanti silahkan dihubungkan saja gitu ya dengan tahapan kegiatan, apakah itu bisa menimbulkan atau bisa menjadi sumber konflik kepentingan. Tadi misalnya contohnya berhubungan dengan jabatan publik lain gitu ya. Terjadi ketika pejabat pemerintahan tertentu bersangkutan dalam melaksanakan kewenangan dihadapkan dengan jabatan publik yang lain yang didudukinya. Misalnya tadi si pemberi dana juga bisa ya gitu kan. Kemudian konflik hubungan afiliasi gitu ya. Kalau misalnya ternyata kemarin ada ya yang menanyakan kolaborator gitu ya. Itu juga bisa kan misalnya nanti siapa yang menjadi penulis pertama mungkin ya atau siapa sebagai ketua tim dalam pendanaan dan sebagainya itu kan juga akan menentukan afiliasinya siapa gitu ya, yang mana gitu kan. Nah, itu nanti misalnya apakah misalnya tadi dalam submitting misalnya ya dalam submitting proposal itu memungkinkan tidak ada sumber sumber konflik itu gratifikasi misalnya contohnya kayak misalnya Mas Farid biar lolos nih karena kenal dengan si pemberi dana gitu ya memberikan hadiah atau gratifikasi gitu kan bisa jadi gitu kan ya kan nah itu jadi silahkan apa namanya disesuaikan dengan tahapan kegiatannya apa gitu ya kemungkinan konflik kepentingannya apa gitu ya misalnya tadi ya dalam proses submitting kemudian tadi dalam proses menentukan isu kemudian tadi dengan hak afiliasi juga gitu ya. Mungkin ada kolaborator dari instansi perguruan tinggi yang lainnya gitu ya itu kemudian nah, ini sih tidak sampai harus harus apa menyelesaikan ininya ya konfliknya gitu ya. Hanya hanya mengidentifikasi kemungkinan sebagai sumber konflik apa gitu ya. Oke, jelas ada yang Maupun satu belum lagi dis mungkin kalau misalkan kita nggak menemukan indikasi konflik kepentingannya apa boleh dikosongkan ya Bu? ya. Mm-mm. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Tapi kalau kalau sangat kalau misalnya dinilai tadi ada nggak apa-apa gitu ya, maksudnya dituliskan saja gitu. Ya kayak contohnya Oke. tadi mungkin dari entah reviewernya, entah si ketua apanya lah gitu ya, yang mungkin atau memungkinkan terjadi konflik kepentingan ya silahkan dituliskan gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, nanti Mas Adrianus juga gitu ya. Tadi saya juga kurang kurang agak kurang ini mungkin ya tadi ya terkait teknik analisis core isunya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin dicantumkan. Nah, saya juga mungkin agak lupa ya kemarin karena banyak yang harus diselesaikan terkait urutan tadi ya, urutan presentasi sebentar ya. Kok ini lagi sih? Maaf, maaf. Harus diminimize dulu ya sebentar yang ini ya.
Nah, ini biar tidak panjang-panjang juga karena kan waktunya teman-teman terbatas ya nanti saat presentasi. Em, Nanti silahkan slide-nya seperti ini saja. Dalam asumsi kita 15 menit presentasi mungkin dari halaman 1 sampai dengan ada slide 12. Makanya untuk apa ya ini ya, biar lebih jelas itu tadi urean tahapan kegiatannya itu dibuat tabelnya saja tadi ya yang seperti di Excel-nya itu silakan ada berapa kegiatan ditabelkan saja jadi udah kebaca nih ke samping nih karena kan teman-teman harus menjelaskan kegiatannya apa, tahapannya apa, kaitannya dengan pembelajaran agenda 2 apa meskipun tadi sebenarnya yang Mas Adrian juga sudah ya. Cuma kan itu masih dalam bentuk rincian gitu ya. Kalau bentuk tabel itu kayaknya lebih lebih enak dilihat, lebih mudah dibaca gitu dan oh ini bagian ini apa sudah terlihat gitu ya dalam bentuk tabel saja ya. Baik, Bu. Ya itu mungkin. Oke, mungkin lanjut. Tadi catatannya ya Mas Adrian, silakan takutnya di lupa nanti di bagian slide di bawah setelah tapisan isu, silakan dikasih catatan aja analisis isunya gitu ya, biar nanti nggak kelewat gitu. Nah, kalau bisa hari Senin kelamaan ya hari Minggu lah ya. Slide presentasi teman-teman juga silahkan jadi di Drive itu silahkan ada laporan rancangan, ada rancangan aktualisasi dan ada si PPT-nya gitu ya. Nanti biar kita juga sambil bisa melihat gitu ya, sudah sesuai belum urutannya gitu ya. Atau mungkin kayak tadi ya, ternyata masih ada yang belum masuk gitu ya terkait teknik analisisnya gitu. Nanti jadi saya dan Bu Arfi akan membagi gitu ya untuk memudahkan gitu ya karena waktunya kita juga mepet kan kita bersembilan mungkin nanti saya 4 atau saya 5 Bu Arfi sebaiknya sebaliknya gitu ya 4 atau 5 nanti biar masing-masing bisa memberikan masukan gitu ya. Baik, mungkin lanjut dulu silahkan setelah Mas Adrian kemarin siapa yang belum Mbak Indah ya belum ya silahkan. Hmm, tapi sebelum mulai ada pertanyaan satu boleh nggak, Bu? Eh, suaranya masih ke mute, Bu. Ya, ya boleh, boleh, boleh silakan. Sebenarnya sambil Yang mau nyolokin ini, ya, gimana Mbak? kalau yang untuk timeline rancangan aktualisasi itu dimulainya memang sih mulai aktualisasinya itu kan kita September, tapi kan kita sudah mulai ketemu-ketemu mentor ya. Misalnya diskusi, oh isu ini itu apa memang mm, harus dari 1 September atau timelinenya nanti itu boleh dibuat dari kita sudah mulai diskusi ini dari menentukan isu, kita udah mulai kemarin, oh mau bikin proposal apa kan seperti itu kan ya gitu. Atau gimana itu, Bu? Kalau yang kalau yang terkait itu yang dihitung yang mulai setelah ini Mbak, setelah rancangan ya, setelah membuat rancangan gitu. Jadi kalau menentukan isu itu apa ya kan itu sebenarnya kalau yang kita fokuskan itu kan dalam menyusun si proposalnya kan. Nah kalau dalam menentukan isu kan memang itu sebelum menyusun si proposalnya gitu kan. Nah yang dihitung itu setelah terpilih satu isu ya kan, terpilih satu isu kita kan mulai tahapannya adalah menyusun si proposalnya itu gitu. Dan menyusun proposal itu pun kan juga ada diskusi-diskusi gitu ya. Jadi ini sudah lebih fokus ke si proposalnya gitu. Berarti tidak masalah kalau seandainya kan kita dapat 3 isu, terus ada solusi kreatif, ide kreatifnya, ada judul gitu.
Nanti mungkin Ya. ada tambahan-tambahan dari mentor, ada oh judulnya jangan begini berarti tidak apa-apa itu tidak sama dengan sekarang gitu, seperti itu. Em, nah, nanti yang dicantumkan saja yang sudah istilahnya sudah kesepakatan dengan si mentornya aja gitu, Mbak. Baik, baik. Jadi misalnya, oke, kita kan dari awalnya dari kita nih ada isu, terus sudah terpilih satu isunya apa, terus gagasan kreatifnya, pemecahan solusinya apa gitu kan, itu kan dari kita kan. Nah, setelah mungkin dalam tahapan kesananya kan judulnya mungkin bisa berbeda ya dari masukan dari Oh, mentor betul, gitu kan. betul. Nah, itu silakan yang dimasukkan aja yang sudah sesuai dengan mentor gitu. Karena kan nanti dalam presentasi itu dalam presentasi itu kan ada mentor, ada penguji. Nah, di situ itu yang sudah disepakati antara eh, teman-teman dengan mentornya gitu. Jadi tidak mentah lagi dari awal ya dengan kan kalau menjelaskan yang dari kita kan berarti itu kan sebenarnya masih ada masukan nih dari mentor gitu kan. Nah, berarti kan Betul. yang sudah akan disusun, dilaporkan atau di rancangan aktualisasi itu yang sudah disepakati dengan mentornya gitu. Oh iya. Paham nggak? Iya, paham. Jadi misalnya awalnya saya pengennya optimalisasi penggunaan apa ya contohnya ya. Misalnya gambir apa dosis gambir atau apa yang sesuai gitu lah ya. Ternyata misalnya setelah mungkin membuat proposal itu kan ada state of the art-nya apa segala macam. Oh ternyata sebaiknya di judulnya bukan optimalisasi atau cuma ternyata pemanfaatan saja atau apa kayak gitu kan. Nah, itu tapi yang sudah disepakati saja gitu ya. Jadi nggak balik lagi ke awal gitu. Karena nanti kan yang Baik, baik. dipresentasikan itu em, yang sudah didiskusi dengan mentor gitu. Fix. Baik, Bu. Baik, silakan Mbak Indah. Kalau kalau misalnya tadi Bentar. matriksnya juga sudah ada, coba di kita biar tahu gitu. Atau ya dari awal dulu ya. Coba. Hmm. Suara saya terdengar ya? Eh, Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Tunggu, maafin ya. Di sini. Ya, Sebentar, maaf. Belum ke slideshow ya? Aduh. tadi udah ke slideshow, tapi sekarang balik lagi. Oke. Ini kali ya. Ke slideshow ya, Bu ya? Udah sekarang udah slideshow. Oke. Baik, saya di sini coba memaparkan progres dari rancangan aktualisasi saya. Di sini dengan judul aktif dari jumlah isu yang dipilih yaitu analisis biologi struktur senyawa. Sebentar, sebentar. Halo? Senyawa mayor dan minor dari tanaman gambir sebagai kandidat antidiabetes berbasis sumber daya lokal. Hmm. Aduh, sebentar ini macet-macet.
Mhm. Oke, ini macet-macet izin Mbak Kirim sebelum. Indah kirim aja Mbak, nanti kita terkendala yang anu apa terkendala yang ini apa jaringan juga ya. Mbak Indah kirimkan aja di grup atau di mana. Sama. Sudah yang ini. Sudah selesai ya? Maaf. Nggak kedengaran ya suara saya. Tes. Kedengaran Sudah kedengaran. Mbak, sudah. Nah, di sini untuk profil Badan Riset dan Inovasi Nasional, mungkin saat ini saya tidak. Di sini ada visi misinya dan tusinya. Mungkin saya tidak jelaskan secara detail ya. Dan di sini nilai organisasi yang saya dapat itu berakhlak. Nah, ada pertanyaan juga sedikit mengenai mungkin coach kami untuk apa yang nilai organisasi yang BRIN pembelajar dan pekerja ada 3 dan kalau saya tidak salah itu saya sudah nyari di web tapi tidak ketemu gitu sumbernya gitu ya. Terus kemudian di sini saya sendiri dari Pusat Riset Biomedis. Nah, di sini tugas Pusat Riset Biomedis adalah melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di bidang biomedis. Nah, fungsi pusat riset biomedis ada 5, dapat dilihat di slide. Kemudian di sini sejak 2025 ini kami ada reorganisasi internal untuk pusat riset yang awalnya 7 dari yang untuk kelompok riset yang awalnya 7 kelompok riset sekarang itu ada 8 kelompok riset dan saya sendiri itu tergabung pada kelompok riset Animal Model dan Human Pathophysiology di bawah ketuanya yaitu Bapak Jero. Kemudian untuk uh, pusat riset biomedis itu sendiri ada di bawah organisasi riset kesehatan. Nah, untuk profil saya sendiri itu seperti yang telah disampaikan, saya masuk ke dalam kelompok riset animal model dan human pathophysiology dengan riset interest atau riset spesifik saya itu di bidang diabetes dan model rodent. Nah, di sini untuk profil saya yang terkait dengan isu yang akan mendukung isu nantinya yaitu saya aktif penelitian terkait diabetes dan gambir dengan beberapa dilakukan sejak tahun 2012. Nah, di sini ada 3 isu yang saya identifikasi. Yang pertama yaitu belum tersedianya data ilmiah yang komprehensif mengenai vaksinasi dan karakterisasi senyawa mayor maupun minor dari tanaman gambir yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antidiabetes sehingga sulit menentukan kandidat utama untuk pengembangan produk. Nah, sementara jadi yang pertama ini fokus kepada pemilihan senyawanya. Yang kedua, yaitu isu yang saya pilih yaitu terkait sediaan farmasinya. Nanti apakah jika kita sudah dapat senyawa aktifnya, isu yang kedua, apakah mau dibuat seperti tablet, apakah mau dibuat seperti permen atau bagaimana sediaannya untuk produknya nanti. Sementara isu yang ketiga yaitu belum diketahui potensi sinergis antara gambir dengan tanaman obat lain yang dapat meningkatkan efektivitas antidiabetes. Nah, kemudian dari 3 isu ini, saya mengidentifikasi menggunakan teknik AKPL dan teknik USG, dan di sini peringkat pertama sama-sama diperoleh pada isu belum tersedianya data ilmiah yang komprehensif mengenai vaksinasi dan karakterisasi senyawa mayor maupun minor dari tanaman gambir. Nah, di sini kemudian eh, kenapa isu ini menjadi hal yang penting? Saya deskripsikan untuk satu isu yang terpilih saja karena eh,
diabetes itu merupakan salah satu yang penyakit yang paling menjadi interest global gitu ya, banyak sekali penderitanya dan beban global baik dari segi pendanaan itu sangat banyak sekali. Kemudian dan di Indonesia itu merupakan negara dengan peringkat diabetes tertinggi di Indonesia. Nah, di sini untuk deskripsi isunya, saya mencoba membuat menggunakan analisis fishbone, yaitu di sini saya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab isunya. Nah, kenapa isu ini, faktor-faktor yang menyebabkan isu ini eh, menjadi hal yang perlu diangkat. Yang pertama, dari SDM, di sini dibutuhkan kolaborasi multidisiplin karena untuk eh, proses menghasilkan produk, proses dari senyawa ekstrak gambir hingga produk itu membutuhkan eh, multi expert gitu ya, multi kepakaran, multidisiplin, tidak saja dari biologi, tetapi juga dibutuhkan ahli kimia, farmasi, dan kolaborasi ini masih sangat minim. Kemudian, minimnya minat vaksinasi membuat studi berhenti di tahap awal ini. Jadi, di sini kenapa sedikit yang tertarik, ya minatnya sangat kurang untuk penelitian ini karena prosesnya yang sangat panjang dan sangat melelahkan untuk melakukan proses vaksinasi dan mendapatkan senyawa mayor dan minor pada proses ekstraksi gambir ini. Kemudian ada faktor fasilitas, keterbatasan alat seperti alat-alat canggih untuk proses vaksinasi seperti LC-MS, NMR, HPLC gitu ya. Kemudian adanya minimnya fasilitas bioesai untuk lab hewan, kemudian lab kultur, kemudian ada faktor dari bahan yang mempersulit peneliti atau yang menurunkan minat peneliti untuk melakukan ini, yaitu resiko rendaman yang sangat kecil, kemudian kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar. Kemudian ada dari faktor manajemen, yaitu waktu yang lama, waktu yang lama, tetapi output yang diminta biasanya cepat dan ya cepat gitu. Jadi biasanya untuk penelitian vaksinasi ini penelitiannya itu sangat panjang, mungkin bisa multi years, tetapi kita tahu bahwa output yang diminta itu eh, sangat cepat gitu, setahun, tapi kita belum bisa memberikan output seperti yang diminta oleh pemberi dana biasanya. Kemudian juga biaya penelitian yang sangat tinggi. Di sini saya coba melakukan analisis SWOT. Baru tadi sih saya mencoba ini ya masih memasukkannya ya jika ada kekurangan, kesalahan. Nah, di sini saya melakukan analisis SWOT. Di sini faktor strength dan weakness-nya itu berjumlah 2,8, kemudian opportunity dan threat-nya itu 2,95. Nah, jadi di sini sesuai panduan yang diberikan oleh Bu Vita sebelumnya itu saya termasuk ke dalam SO, memanfaatkan peluang dan mendayagunakan kekuatan. Nah, di sini sehingganya dengan masalah yang saya angkat tadi, susahnya vaksinasi belum adanya gitu ya, data yang komprehensif terkait vaksinasi itu, sehingga untuk membuat produk yang berbasis betul-betul riset itu sangat susah, sehingganya gagasan kreatifnya adalah analisis biologi struktur senyawa mayor dan minor dari tanaman gambir sebagai kandidat anti diabetes berbasis sumber daya hayati lokal. Nah, ini saya belum selesai membuat, cuman tadi sudah ada ada beberapa paling seperti itu sih Bu. Yang di sini juga tadi masih bingung bagaimana untuk konflik kepentingannya, apakah harus atau bagaimana, ternyata bisa tidak harus dibuat seperti itu ya. Kalau memang tidak ada bisa dikosongkan seperti itu. Paling begitu. Oh, baru satu ya kegiatannya ya, Mbak? Di ininya ada Oh sih di ya, Bu. proposalnya. Sebentar. Coba. Coba tabel itu yang akumulasi. Sudah dibuat akumulasinya nggak per tahapan? Belum. Berkegiatan dan Belum. Hah? Apa gimana? Iya, belum. Belum. Yang Oh, belum akumulasinya ya. belum. Tapi ini kan Mbak, maksudnya udah mudeng kan? Maksudnya bahwa misalnya satu kegiatan
ikutan itu kan terdiri dari tahapan. Nah, nanti tahapan satu misalnya ya, dia nilainya apa saja nanti di dibuat matriksnya itu lagi gitu kan. Iya. Nah, oke. Nah, itu sudah lengkap sih yang Mbak Mbak Indah sudah lengkap, sudah bagus gitu ya. Dari awal udah runut juga. Hmm, mulai dari pemaparan apa namanya instansi yang tadi ya dari awal gitu ya, mulai dari BRIN, OR, PR sampai dia ada di kelompok risetnya gitu ya. Nah, sebelum saya saya pengen apa ya ngasih contoh mungkin ya Ibu eh boleh bertanya eh, nggak, Bu? yang oh ya silahkan Mbak. Mbak, Ibu yang nilai, saya sering mendengar yang nilai organisasi itu yang Oh iya iya berintegritas iya pekerja pembelajar iya itu, iya 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 tapi iya. saya Sebentar nggak sebentar ya. nemu gitu. Sumbernya ya. Nah, Iya. sebenarnya itu juga kemarin sempat ada diskusi apa ya Mbak Arfi mungkin bisa menambahkan ya. Jadi memang kalau di mungkin di websitenya BRIN kayaknya nggak ada ya. Tapi itu tuh kemarin kita em, ada semacam bukan diskusi ya. Tapi yang tahun kemarin pun kita itu sudah saya juga kurang tahu nih sumbernya karena kita ada di grup eh, coach gitu ya dan di share untuk nilai organisasi BRIN itu yang itu pekerja keras dan sebagainya itu ya. Nah mungkin Mbak Arfi bisa menambahkan nggak Mbak untuk yang nilai organisasi BRIN pekerja keras terus apa tunggu integritas pembelajar pekerja keras gitu ya sumbernya atau nanti itu jadi PR kita juga deh ya Mbak ya untuk sumbernya ya mungkin ada di Baik-baik. peraturan kepala lah atau apalah gitu ya mungkin nanti 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 saya konfirmasi dulu ke mungkin ke koordinator tim coach gitu ya nanti mungkin kita share ke depan gitu. Atau ya Ya, nantilah terima setelah ada kasih, Bu. ya Ya, karena saya takutnya saya salah gitu. Saya masukin bernya gitu ya. Saya cuma ngambil ikutan berintegrasi pekerja pembelajar, takutnya salah mana sumbernya gitu. Takutnya nanti seperti itu gitu. iya iya ya baik baik Terima nah kasih banyak, Ibu. ini ya, nanti nanti saya ini lagi ya, saya konfirmasi. Oh ya, tapi tadi em, yang di SWOT-nya Mbak Indah ya, saya lihat itu ada menuliskan delta, tapi tadi penarikan kesimpulannya pakai yang delta atau pakai yang Total penjumlahan. penjumlahan. Oh, Penjumlahan berarti saya. nanti mendingan yang deltanya itu dihapus saja ya. Siap, siap, terima kasih. Kalau delta itu kan berarti dia kan selisih ya. Nah, mungkin kalau yang selisih itu kan sebenarnya penarikan kesimpulan strateginya seperti apa kan yang mungkin yang kayak kemarin Mbak Lia itu ya, yang pakai diagram layang itu gitu ya. Oh iya, baik, siap, Ibu. Ya. Nah, ini contoh. Em, ini juga nah, karena memang saya juga percaya ya teman-teman pada saat awal membuat itu pasti belum lengkap gitu. Nah, itulah fungsinya. Silahkan nanti diupload nanti apa yang belum lengkap biar kami kasih catatan. Oh kurang ini kurang itu gitu ya. Ini saya mungkin akan memberikan contoh saja untuk yang tahun kemarin gitu ya PPT-nya. Nah, ini halaman pertama. Oh, terkait ini ya, mungkin Mbak Arfi juga nanti boleh, takutnya saya lupa ya, terkait jabatan ya, jabatan. Nanti teman-teman formasi atau jabatannya itu mungkin disesuaikan dengan SK saja gitu ya, karena mungkin kemarin ada Pak Heru kalau nggak salah ya, yang masih dia di pusat riset, nggak tahu nih sekarang progresnya kayak gimana sudah pusat risetnya kan kemarin mungkin terdampak yang reorganisasi gitu ya. Apakah sekarang sudah pasti ada di pusat riset mana? Kemudian kalaupun belum, ya berarti ya pusat risetnya saya nggak ada ya Mas Heru ya. Jadi nanti itulah ya. Kalau ada yang teman-teman masih atau terdampak dengan reorganisasi ya nanti silahkan menyesuaikan gitu ya pusat risetnya. Nah, ini tadi juga sebenarnya Mbak Indah juga sudah ya ada profil em,
BRIN-nya, terus kemudian tadi juga udah ada lengkap juga ya terkait tugas fungsinya. Ini nilai organisasi BRIN, integritas pekerja dan pembelajar. Ini bukan pembelajaran ya, tapi pembelajar. Kemudian ini terkait, aduh maaf ya, kok ini di headset saya ada suara masuk sebentar ya, kayaknya ada yang kebuka apa ini? Apa ya? Saya nggak buka YouTube atau apa, tapi kok ada suara sebentar ya, maaf ya. Dari mana ya? Atau dari PPT-nya nggak mungkin ya? Sebentar, kok ada suara sebentar. Sudahlah. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Kedengeran nggak sih? Nggak ya? Oh, sebentar, sebentar. Oke, sudah maaf ya. Nah, ini tadi terkait profil peserta juga Mbak Ida juga sudah ya menampilkan gitu ya. Kalau bisa mungkin kemarin juga kita juga di awal perkenalan apa ya? Silahkan menyebutkan riwayat pendidikan gitu ya. Contohnya ini dari S1-nya IPB, S2-nya mana, mana, mana kayak gitu ya. Nah, silahkan. Kemudian ini terkait profil peserta gitu ya. Kemudian ini deskripsi isu. Nah, ini silakan dideskripsikan. Tadi juga Mbak Ida juga sepertinya sudah ya secara singkat saja gitu ya. Secara singkat saja dengan data dan fakta ya, dengan data-data isu-isu yang diambil itu apa gitu datanya dan faktanya seperti apa. Kemudian, nah setelah setelah tadi ini isu ada isunya, kemudian dideskripsikan secara singkat saja. Kemudian ini masuk ke penetapan core isu. Kemudian teknik APKL dan USG ini, USG. Kemudian ini kenapa isu itu yang diambil, gitu ya. Silahkan kasih argumen gitu ya. Pastikan ada argumennya kenapa isu itu yang diambil gitu ya terkait data-datanya apa, kenapa mengambil isu itu, kemudian atau gap-nya apa gitu yang ada di lapangan apa gitu kenapa. Jadi yang ditetapkan itu seperti itu. Tadi saya lihat mungkin Mbak Indah juga sudah. Ini terkait tadi teknik untuk analisis isunya, IFAS-nya apa, bagaimana, EVAS-nya bagaimana. Nah, ini penarikan kesimpulannya. Kemudian ini karena harus menggunakan dua analisis, tadi menggunakan SWOT dan fishbone gitu ya. Kemudian ini penetapan core isu. Nah, ini sebenarnya ini disesuaikan dengan yang ada di format rancangan gitu ya. Dampaknya kalau tidak diselesaikan bagaimana, kemudian keterkaitannya dengan agenda 3 apa, kemudian ini sehingga ada gagasan kreatif penyelesaiannya apa gitu ya. Tadi juga Mbak Ida sebenarnya alurnya sudah seperti itu. Kemudian nah ini tahapan matriks rancangan aktualisasinya yang terdiri dari kegiatan dan tahapan. Nah, kalau misalnya tadi apa namanya kolomnya ya, apalagi nanti ke samping itu kan ada tambahan kolom konflik kepentingan, boleh seperti ini juga ya. Misalnya kegiatan 1 apa melakukan kegiatan konsultasi ini. Nah, ini tahapannya apa saja, kemudian outputnya apa, nanti keterkaitan dengan mata pelatihan itu agenda 2 ya. Kalau yang di tabel ini agenda 2 itu apa, bagaimana. Nah, ini terkait kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasinya bagaimana. Kemudian ditambah satu lagi untuk yang tahun ini terkait dengan konflik kepentingan gitu ya. Jadi misalnya ini ada 1, 2, 3, misalnya ada berapa nih tahapan kegiatannya, tahapan
Nah, ini misalnya ada 5 tahapan, silahkan mau seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya, kalau bisa sih jangan ibaratnya yang di Word kita screenshot terus kita tempel gitu, jangan ya. Karena waktu kemarin kalau nggak salah ada yang dikomentari seperti itu ya. Maksudnya PPT-nya screenshot tabel yang ada di Word kemudian ditempel di sini gitu, kayak kalau nggak salah tadi Mbak Indah masih gitu ya. Nanti kalau bisa jangan gitu ya. Kemudian ini matriks rekapitulasi setiap kegiatan dan tahapan. Kemudian ini rencana jadwal seperti ini. Kemudian ini slide terakhir. Ini kalau kalau misalnya sebenarnya ini sih referensi kalau dalam presentasi tidak perlu, tidak apa-apa ya. Jadi selesai sampai di sini saja, slide 18 gitu ya. Nah, di sini jadwal. Jadi coba ya kita cek ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau dari Mbak Indah tinggal melanjutkan saja. Dari awal juga sudah lengkap gitu ya, sudah menceritakan si apa namanya si BRIN-nya gitu ya, mesti dari atas ke bawah yang seperti ada kemarin apa di format rancangan itu ya, gitu. Tinggal nanti ditambahin ke bawahnya, dan kalau bisa tadi jangan Word di screenshot, ditempel Screenshot. gitu ya. Oke, baik. Jelas ya Siap, dari Ibu. Terima Mbak kasih, Bu. Afi, ada yang ingin Tunggu, ditambahkan tunggu. nggak? Ada. Ya, nah, udah bagus kok kalau punya Mbak Ida. Makanya nanti teman-teman kalau bisa secepatnya PPT-nya diupload dan rancangannya diupload biar kita nanti kalau ada yang kurang. Jadi teman-teman itu dari awal itu alurnya sama gitu ya. Gitu. Mbak Indah. Silakan Mbak Arfi, ada yang ditambahkan. Punya Mbak Indah sudah runtut lumayan Bu Vita. Jadi memang tambahannya yang di bagian itu akumulasi kali Bu Vita ya di belakang ya. Iya, belum ya Akumulasi memang ya. berakhlaknya. Mm-mm. Sama nilainya coba saya tanyakan nanti ya, cari tahu ya Siap. nilai Terima kasih organisasi. banyak, Ibu. Mbak Ya. Indah. Ya, Kalau ini gitu siap. ya, kalau Mbak Indah ini udah runut lah ya, dari awal sampai akhir udah runut gitu. Tinggal beberapa tadi mungkin catatan dari saya itu gitu ya diperbaiki. Nah, nanti mungkin atau saya suka suka kalau udah selesai ini udah ketimpa dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Nanti Yang saya lain. share di Iya, chat betul. aja ya yang ini ya. Takutnya saya lupa ngupload ke ini yang tadi contoh PPT-nya, nanti saya share di chat aja nih sekarang. Kalau apa namanya? Silahkan dilanjut yang lain, tinggal saya share nih Saya mau yang komen tadi Mbak contoh Indah, PPT. Bu. Ya, silahkan Mas Asran. Kenapa, Mas? Yang fishbone tadi itu, kan Mbak Indah nulis kalau GCMS, HPLC itu nanti khawatirnya dikomentari reviewer, karena itu kan banyak banget di sini, melimpah. Eh, Nah, ini mungkin. Makasih banyak masukannya. Nah, itu bagusnya maksud saya itu yang dulu gitu. Kenapa sih orang dari dulu-dulu nggak penelitian itu? Nah, itu bagusnya gimana? Apa tetap dimasukin? Memang kondisinya sekarang BRIN udah punya kan gitu. Banyak, NMR lengkap. BRIN udah punya. Tapi itu kan dulu nggak ada. Itu baru masih 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan ini. Jadi Yes kenapa? ya. Eh, karena dulu tuh nggak ada maksudnya gitu. Nah, baiknya gimana ya? Apa saya masukin atau enggak? Nah, gitu itu gimana? Bahasanya menurut saya itu harus diganti kayak terbatas. Kan Mbak Indah tadi nulis di fishbone itu terbatas, HPLC, kayaknya jangan karena itu di Gunung Kidul itu kan banyak banget ya. HLC, HRMS, di Genomic juga kan banyak banget kayak gitu kan. Di iLab banyak Ya, gitu. Lengkap gitu, ya. LCMS, MS, SCMS Mungkin gitu. saya ini ya Mas, mungkin saya tambahkan itu, mungkin saya tambah penjelasannya ini ya. Saya tambah penjelasannya dulu seperti itu. Iya, khawatir nanti khawatir ininya Iya. Baik, ditanyain baik, sama terima kasih. Mungkin saya tambahkan nanti penjelasannya dulu gitu. Kenapa dari dulu buat seperti itu? Coba deh. Ya, silahkan yang belum siapa? Aduh, kok ini ada yang belum kemarin belum presentasi?
Siapa ya, Mbak Rosi ya? Mbak Rosi belum kayaknya ya. Udah belum ya Mbak Rosi ya? Kemarin belum, Bu. Belum kan ya kalau nggak salah Ya, ya? Bu, Ya silakan Mbak. saya izin share-nya yang Word-nya aja gitu, boleh nggak, Bu? PPT-nya masih Boleh, boleh. kerangka, masih kerangka. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu Vita, Bu Arfi, dan teman-teman sekalian. Saya akan mencoba untuk memulai dulu pengembangan revisian untuk mencapai net zero emission. Bu, sebelumnya mau tanya untuk nanti tanda tangan coach-nya apakah Bu Vita saja atau dengan Bu Arfi juga ya? Sepertinya satu Bu saja Vita, Mbak. Bu Vita saja Mbak, Hmm. karena saya bantu Bu Vita. Oke, terima kasih. Kemudian ini untuk profil instansinya dari BRIN, kemudian OR dan juga PR. Untuk profil pesertanya belum saya lengkapi, Bu. Nah, untuk perancangan aktualisasinya yang pertama yaitu identifikasi isu. Ada 3 isu yang saya pilih. Yang pertama yaitu potensi teknologi penangkapan Agak atau gimana, Bu? putus Mbak. Ya, Ada agak putus-putus ya, Bu. agak putus-putus suaranya nggak atau Hmm. kurang stabil. Coba nggak apa-apa lanjutin. Potensi teknologi penangkapan atau absorpsi CO2 menggunakan absorben yang efisien dan hemat energi itu belum optimal. Sebenarnya untuk isu yang pertama dan kedua ini nantinya akan keterkaitan. Nah, di isu pertama ini sebenarnya untuk teknologinya sudah ada, akan tetapi pemanfaatannya itu belum maksimal. Jadi di isu pertama ini telah diadopsi oleh Pertamina, di mana Pertamina telah mampu melakukan absorpsi CO2, akan tetapi eh, belum belum digunakan atau dimanfaatkan dengan baik sehingga CO2 yang ditangkap dari udara itu hanya di store atau disimpan di eh, dalam bumi. Kemudian dampaknya nanti akan menimbulkan eh, apa perubahan iklim yang besar dan juga teknologi absorpsi tersebut membutuhkan energi yang besar apabila tidak diberikan teknologi yang lebih efisien. Lalu untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya pengembangan material yang dapat mengkonversi CO2 secara elektrokimia, yang mana material tersebut harus selektif, efisien, dan ramah lingkungan agar dapat mencapai net zero emission. Di kondisi saat ini terkait dengan isu yang pertama, di mana isu pertama itu yaitu penangkapan atau absorpsi CO2, sedangkan isu yang kedua ini lebih ke konversi CO2 yang telah berhasil ditangkap tadi menjadi senyawa-senyawa lain yang lebih bernilai tambah seperti metanol, kemudian metana yang dapat digunakan untuk prekursor di suatu industri atau suatu produksi senyawa lain. Untuk isu yang ketiga, yaitu rendahnya produksi hidrogen dari air menggunakan sinar UV bersumber dari energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Untuk isu ketiga ini juga masih terkait, yaitu tentang energi, di mana ketiga isu yang saya pilih itu akan menuju
energi terbarukan, dan juga net zero emission. Nah, dari ketiga isu tersebut akan ditetapkan core isunya melalui metode APKL dan juga USG yang dimana diperoleh nilai untuk isu pertama sejumlah 16, isu kedua sejumlah 19, dan isu ketiga 15, sehingga prioritas isu yang lebih penting untuk diberikan solusinya yaitu isu yang kedua, yaitu mengenai belum optimalnya material untuk konversi CO2. Kemudian melalui metode USG juga dilakukan analisis dengan jumlah nilai untuk isu pertama itu 12, isu kedua 14, dan isu ketiga yaitu 11, sehingga berdasarkan analisis APKL dan juga USG akan diperoleh isu kedua yang merupakan isu yang lebih urgent atau penting untuk dilakukan untuk ditemukan solusinya. Penentuan core isunya setelah ditentukan yang merupakan isu core isunya itu isu kedua, maka dilakukan analisis isu lebih lanjut menggunakan fishbone diagram yang mana dapat dianalisis yang merupakan penyebab dari isu tersebut, yaitu yang pertama proses sintesisnya, di antaranya kontrol ukuran dari material, bentuknya juga masih sulit untuk dikontrol, kemudian scale up materialnya tidak mudah, dan juga material dasarnya yang pada umumnya itu berasal dari logam-logam mulia sehingga tidak ekonomis. Kemudian keterbatasan pilihan material aktifnya. Selanjutnya itu disebabkan oleh infrastruktur dan pendanaan, di mana infrastruktur ujinya masih di Indonesia ini masih terbatas dan kurang memadai. Kemudian skema pendanaannya juga masih terbatas. Yang terakhir yaitu dari segi SDM dan risetnya, SDM atau ahli-ahli yang di bidang CO2 RR ini juga masih terbatas karena isu ini merupakan penyelesaian isunya itu masih sangat baru, tapi sangat bisa memberikan dampak yang besar, yang signifikan apabila dapat diselesaikan. Kemudian juga risetnya belum terintegrasi. Berdasarkan analisis SWOT juga dilakukan scoring melalui IFAS dan EFAS, sehingga untuk total IFAS-nya itu 2,45, sedangkan EFAS-nya itu 2,35, dan dilakukan strategi pemilihan strateginya, di mana EFAS lebih dari 2 dan IFAS lebih dari 2, maka strategi yang dipilih adalah melalui memanfaatkan peluang dan mendayagunakan kekuatan atau strength dan opportunities. Untuk gagasan kreatifnya nantinya akan lebih fokus pada strategi SO, yaitu pengembangan material konversi CO2 secara elektrokimia yang efisien untuk mencapai net zero emission. Kemudian ini adalah matriks atau formulir rancangan aktualisasinya. Untuk bagian potensi konflik kepentingan juga belum saya update lagi, Bu, karena tadi juga masih agak bingung. Totalnya ada 4 kegiatan dengan masing-masing kegiatan memiliki tahapan kegiatan masing-masing. Untuk kegiatan pertama, kemudian ada 3 tahapan kegiatan. Untuk kegiatan kedua ada 2 tahapan kegiatan, dan untuk kegiatan ketiga ada 3 tahapan kegiatan. Lalu untuk kegiatan keempat ada 5 tahapan kegiatan. Untuk matriks rekapitulasinya sebagai berikut, Bu. Data rencana jadwal kegiatannya saya rekap dari saat pemilihan isu, mungkin nanti berarti harus direvisi ya, Bu. Mulai dari
mulai dari 1 September ya Bu ya. Kalau tadi Tapi tunggu Mbak, tunggu ya. Nanti saya coba tanyakan dulu juga ya dengan tim ya. Apakah dimulai, berarti kan kalau dimulai tahapan awal dengan bertemu dengan mentor mungkin benar ya, mulai dari awal. Atau nanti saya diskusikan dulu dengan tim coach, apakah tahapannya itu dimulai dari tadi awal bertemu dengan mentor juga atau setelah si rancangan ini ya, setelah si rancangan, maksudnya benar-benar setelah menyusun pada saat menyusun si proposalnya. Tunggu Mbak, sebentar. oke, baik Bu. Melakukan diskusi konsultasi awal, melakukan kajian tinjauan literatur review, kemudian membentuk tim riset, menyusun proposal riset dan mengajukannya ke program pendanaan. Nah, berarti ini udah ya, yang submitnya itu di tahap di kegiatan yang keempat ya. Iya Bu. Ya. Nah, nanti coba lihat ke atas tadi yang ke atas yang kegiatan 4 tahapannya apa saja coba. Nah, submit proposal. Oke. Nah, bukti submit. Nah, ya betul-betul. Ya, udah begitu. Oke Bu. Ya. Ibu saya Udah oke. ada pertanyaan boleh nggak Bu? Iya, Untuk silakan. yang bagian ini berakhlaknya ini Bu, apakah saya harus Sebentar ya. Oke Bu. Sebentar ya. Ini kenapa Spotify itu tiba-tiba ujuk-ujuk bisa nyala sendiri ya? Maaf ya. Gimana Mbak? Ulangi tolong. Ini Bu, untuk yang bagian berakhlaknya ini, apakah saya breakdown berdasarkan tahapan kegiatan, misal Ya, berarti nggak bisa betul. dijadiin satu gini ya Bu? Kan karena dalam rekapnya kan pertahapan kegiatan kan? Kegiatan Bu, kalau rekapnya. Ke bawah tadi rekapitulasi. Nah, kan dirinci. Iya itu benar di situ. Ini. Tadi benar bukan atasnya tadi rekapitulasi. Nah, matrik. Nah, ini kan kegiatan. Kegiatan ke-1, kegiatan kedua, ketiga, keempat. Nah, yang diakumulasikan itu kan berorientasi kegiatan itu pertahapan kegiatannya bukan coba naik lagi ke atas. Yang dimaksud Mbak, misalnya nih, contohnya yang tahapan ke-1 aja coba tahapan yang kegiatan satu ada berapa tahapan? Coba lihat. Oh, kegiatan 1. Kegiatan 1. Atau boleh deh di sini, misalnya kegiatan 4 lah ya yang udah ada di slide yang udah di ini. Atau ya udah terserah mau yang kegiatan berapa nih. Yang pertama. Nah, misalnya melakukan kontak kepada mentor untuk izin. Nah, keterkaitan. Sebentar. Nah, berarti tahapan kegiatan 1 ini misalnya mengakomodir berakhlaknya berarti kan berorientasi pelayanan gitu ya. Dan memungkinkan juga bahwa satu tahapan kegiatan itu ada dua nilai gitu juga bisa ya. Misalnya melakukan brainstorming dengan mentor. Brainstorming itu juga misalnya kolaborasi juga bisa ya kan. Kemudian kalau brainstorming itu berdiskusi juga harmonis bisa gitu kan dari sisi nilai berakhlak. Nah, jadi per tahapan ya, maksudnya jadi masing-masing tahapan itu kan dia bisa mencerminkan beberapa nilai core value berakhlak itu gitu. Ngerti nggak yang aku maksud? Iya, Yang Bu. saya maksud paham? Ya, Paham, Bu. ya begitu ya. Oke, Bu. Paham. Jadi misalnya nih kayak brainstorming aja, sebenarnya brainstorming itu aja benar, akuntabel ya benar gitu kan. Kemudian ada dari sisi akuntabilitasnya ada, kemudian dari sisi harmonisnya ada karena kita berdiskusi gitu ya dengan tim gitu kan untuk brainstorming gitu. Jadi per tahapan. Nah, nanti pada saat akumulasinya sudah diakumulasikan per kegiatan gitu ya. Oh iya. Baik, Bu. Kayak misalnya nih contoh-contoh misalnya tadi tahapannya.
em, ke bawah tadi yang matriks rekapitulasi gitu. Ini juga sekalian ya buat teman-teman ya yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya belum sampai tahapan ini, nanti pada saat tahapan ini dibuat seperti itu. Jadi misalnya, nah ini ada adaptif juga nggak mungkin nol deh kalau menurut saya gitu ya. Jadi dalam misalnya entah brainstorming, berdiskusi atau apa, itu kan kita juga harus beradaptasi terhadap lingkungan ya. Lingkungan aslinya artinya dengan rekan kerja juga kita beradaptasi. Baik, misalnya ini masih di cerita yang tadi kita bahas kegiatan pertama ya, kegiatan pertama. Ini di sini Mbak siapa Mbak Rosi adaptifnya nol. Tapi kalau Hmm, menurut saya itu tidak nol juga gitu. Jadi dalam oke. berdiskusi juga brainstorming gitu. Kita kan juga beradaptasi dengan lingkungan dalam artian lingkungan diskusi, dengan orangnya, personnya gitu kan. Kita harus mencoba menghargai pendapat gitu kan. Oke. Jadi Oke, siap. itu per tahapan ya Mbak ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang lainnya juga ya. Nanti silakan per tahapan kegiatan. Jadi kalau sepertinya tidak akan ada yang bernilai nol gitu ya. Hmm, Karena em, setiap kita melakukan kegiatan itu, saya yakin lah ya, teman-teman juga bisa mengarahkan ini tuh lebih ke eh, apa nilai core value yang mana gitu. Ya kayak misalnya berdiskusi, berbrainstorming itu kan juga dari sisi harmoni juga gitu kan. Gitu. baik, Harmoni terima kasih. kemudian ya, baik. Yang lainnya juga ya, sama ya. Nah, jadi ingat nih saya. Em, jadi sebenarnya dalam kita tadi kan saya jadi ingat nih. Ini juga nanti saya berikan contoh gitu ya yang tahun lalu seperti apa. Jadi gini, tadi mungkin ya di latar jadi sebelum masuk ke deskripsi masing-masing isu gitu. Sebenarnya Mbak Ida juga sudah menjelaskan ya latar belakangnya apa gitu. Tapi kan mungkin tadi di dalam eh, karena Mbak Ida tadi di wordnya belum menampilkan gitu ya. Jadi nanti dijelaskan sebelum sebelum mendeskripsikan masing-masing isu secara garis besar itu kenapa sih kita ada latar belakang gitu ya, latar belakang kita mengambil isu-isu tiga ini. Nah, seperti sebentar ya, kalau yang saya punya contohnya itu juga, jadi sebelum dia masuk ke eh, masing-masing isu, dijelaskan dulu, mendeskripsikan kenapa atau latar belakang lah ya nih. Sudah terlihat ya mudah-mudahan ya. Nih, jadi di bab 2 itu yang sudah masuk rancangan aktualisasi itu dideskripsikan sebelum masuk ke isu pertama, kedua dan ketiga gitu. Jadi misalnya nih contohnya ya, kalau si yang peserta ini dia itu apa ya judulnya di atas ya atau ini aja lah ya terkait isunya dari potensi ancaman outbreak dan mutasi virus flu burung H5N1 clade baru ini di Indonesia gitu. Nah, mungkin ini kan terus kemudian isu kedua apa? Isu kedua kewaspadaan terhadap adanya infeksi SARS-CoV-2 pasca pandemi gitu ya. Kemudian Hmm, isu ketiganya kewaspadaan terhadap potensi next pandemi virus Nipah di Indonesia. Nah, sebelum sebelum masuk ke ini dideskripsikan dulu gitu ya. em, Kenapa mengangkat isu-isu tersebut gitu. Paham ya? Nah, nanti mudah-mudahan berarti ini tadi yang Mbak Rosi gitu ya sebelum apalagi nih kalau Mbak Rosi kan sebenarnya antara isu 1, 2, dan 3 itu ada hubungannya gitu ya. Nah, tapi kan kita walaupun sudah dijelaskan gitu ya, tapi belum tertulis kan di situ latar belakangnya tadi walaupun sudah Mbak Rosi jelaskan, tapi silakan dituangkan saja gitu sebelum masuk ke masing-masing isu itu gitu. Ya, walaupun mungkin secara ini tadi Mbak Rosi sudah menjelaskan gitu ya, tapi saya jadi ingat oh iya harus dituangkan juga di ibaratnya rancangannya gitu.
Baik, nggak pusing kan ya? Udah runut kok. Ada yang udah runut loh, udah bagus. Itu Mbak Mbak Rosi, Mbak Lia itu udah runut gitu ya. Udah tinggal mungkin nanti kalau misalnya sudah diupload nanti mungkin tinggal diberikan komentar-komentar atau misalnya kurang yang kurangnya di mana atau tidak perlu atau apa gitu ya. Nanti silakan makanya mudah-mudahan cepet-cepet di upload gitu ya biar kita juga punya waktu untuk mereview gitu. Nah, baik. Kayaknya yang belum kemarin siapa ya? Siapa lagi nih? Mbak Ria udah belum sih ya? Belum ya? Belum, Bu. Ya, udah sok. Ayo, mangga. Oke, Bu. Izin Jadi subscribe, Bu. nanti itu ya runutannya gitu ya. Yang Mbak Rosi sama Mbak Indah itu tadi PPT juga Mbak Indah udah bagus. Mbak Rosi kalau udah runut tadi ya juga sudah bagus, tinggal menuangkan ke PPT-nya aja. Tadi mungkin tinggal ditambahkan tahapan kegiatannya ya tadi ya, yang tentang nilai-nilainya. Udah kelihatan Tidak, belum, Bu? Oh ya, ya ya monggo, sudah, monggo. sudah. Dulu. Ya, nggak Udah. maksudnya tadi Oh, mm-mm. bukan kalau bisa ya, saya yakin tidak akan ada nilai-nilai core value yang nol gitu, tidak akan ada ya Mbak. Maksudnya buat yang lainnya juga gitu. Jadi masing-masing tahapan itu em, akan mencerminkan core value berakhlak. Misalnya yang tadi saya contohkan gitu ya dari Mbak Rosi gitu, dari sisi diskusi juga pasti kan ada nilai apa saja gitu ya, dari sisi brainstorming kayak gitu-gitu ada beberapa akan ada beberapa nilai yang tercermin di situ gitu ya, atau kita mengaktualisasikan nilai core value itu nilai ini gitu ya, misalnya dalam brainstorming misalnya tadi harmoni, kemudian apa namanya kalau dalam kajian literatur pasti akuntabel gitu kan. Gitu ya. Dalam menyusun RAB tadi juga kan harus ada sisi dari akuntabelnya juga gitu. Baik, silakan Mbak Ria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT saya sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Sudah. Ya, berikut adalah rancangan aktualisasi saya sebagai CPNS BRIN. Ini dari pusat riset, kebetulan pusat riset saya pindah, Bu. Ini masih yang lama. Yang baru itu pusat riset sistem nanoteknologi. Kemudian ini Oke, core issue ya. yang saya ambil. Core isunya itu ada tiga. Yang pertama itu recovery nickel dari limbah baterai black mass dengan membran nanofiltrasi. Yang kedua, recovery lithium dari air laut dengan Mbak, membran sorry. Gimana, Bu? Hmm? Sorry Gimana? sekalian ya biar nggak lupa. Hmm? Biar nggak lupa. Ini berarti bukan core isu ya, ini baru isu. Kalau core Oh iya, isu Bu. itu nanti ya, sekalian bertakutnya Iya, Bu. nanti saya lupa. Iya, Bu. Siap. Nah, Diganti berarti issue ya, Bu. ya, ya, Siap. isunya ada tiga, nanti core isu yang dipilih apa gitu. Oh gitu, oke baik Bu. Ya itu ada tiga isunya. Kemudian isu yang kedua, recovery lithium dari air laut dengan membran elektronanofiltrasi. Yang ketiga, isunya itu penghilangan asam laktat dari larutan fermentasi dengan membran elektronanofiltrasi. Kemudian saya mencoba untuk menganalisanya menggunakan analisa USG. Nah, dari tiga isu ini ternyata setelah dianalisa em, muncullah core isu yang yang apa namanya yang dihasilkan yaitu dari yang nomor dua mengenai recovery lithium dari air laut dengan menggunakan membran elektronanofiltrasi yang nilainya itu sebesar 14. Kemudian saya juga analisa menggunakan APKL yaitu akibat perkiraan kemungkinan dan layak tidaknya isu yang saya ambil ini setelah dianalisa menggunakan apa ya APKL ini didapatlah poin tertingginya itu 17 dari recovery lithium recovery lithium dari air laut dengan membran elektronanofiltrasi. Kemudian, oke.
Kemudian ini kenapa recovery lithium? Karena kita tahu bahwa air laut itu mengandung berbagai macam mineral. Salah satunya itu ada litium. Nah, jumlah ini kalau misalnya kita konsentrasiin itu dapat menjadi cadangan litium, dapat mengganti cadangan litium di darat yang ada saat ini. Sehingga karena kan permintaan mengenai baterai kendaraan listrik ini terus melonjak ya. Jadi, recovery lithium ini bisa menjadi topik yang potensial saat ini. Kemudian, Indonesia juga, kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, sehingga pemanfaatan cadangan litium dari air laut ini masih belum banyak dilakukan. Nah, hal ini juga dapat menjadi potensi yang cukup besar. Kemudian teknologi yang saya usung ini membran elektronanofiltrasi. Biasanya itu membrannya nanofiltrasi. Ini saya kombinasiin dengan ada apa elektronya. Jadi ada anoda dan katodanya, di mana nanti membran itu jadi bermuatan sehingga untuk memisahkan ion litium ini dapat secara selektif dari campuran ion-ion yang ada di dalam air laut. Kemudian dengan adanya teknologi ini Indonesia kalau misalnya tidak dimanfaatkan, Indonesia akan kehilangan kesempatan strategis untuk menjadi produsen litium dari sumber air laut. Kemudian potensi global yang semakin ketat sehingga membuat harga litium ini semakin berfluktuasi ya, sehingga mempengaruhi kestabilan biaya produksi baterai dan daya saing industri energi terbarukan di Indonesia. Kemudian dalam rangka ASN yang berorientasi secara global, tentunya tantangan ini perlu direspon dengan mengantisipasi tren energi yang terbarukan dan kemajuan teknologi penyimpanan energi. Kemudian sikap ASN yang inovatif ini sangat diperlukan untuk mengembangkan teknologi pemisahan ion logam dan air laut dengan efisiensi tinggi. Sementara dari sisi smart ASN-nya ini memastikan integrasi antara riset dan penerapan teknologi, juga kebijakan laut dapat mendukung sumber daya mineral strategis yang berkelanjutan. Selanjutnya, oke. Jadi saya menggunakan analisanya itu fishbone sama problem tree, Bu. Ada dua. Kalau yang fishbone-nya ini, jadi kita bisa melihat dari berbagai dari berbagai bidang ya. Misalnya sumber daya manusia itu jumlah peneliti ahli di bidang membran untuk recovery, khususnya recovery lithium ini masih terbatas. Terus belum adanya program pelatihan untuk teknologi pemisahan ion dari air laut. Terus kemudian regulasinya juga belum ada mengenai kebijakan untuk mendukung recovery lithium dari air laut. Dan industrinya juga belum menginisiasi recovery lithium dari air laut yang ada di Indonesia, sehingga kesadaran pelaku industrinya akan menjadi potensi yang besar untuk pasar global dari produk lithium. Sementara kalau kita kaji dari teknologinya, teknologi membran ini umurnya kan sebenarnya relatif pendek ya. Kalau misalnya digunakan air laut, apalagi salinitasnya tinggi, dia banyak makromolekul atau mikromolekul, jadi gampang tersumbat atau gampang fouling. Kemudian bahan membrannya belum memiliki selektivitas ion litium yang optimal. Kalau dari proses operasinya ini, tadi yang saya bilang, penumpukan fouling ini atau tersumbatnya membran itu dapat mengganggu kinerja dari membran, dan kita juga membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar untuk mengatasi tekanan osmotik yang ada di air laut. Kemudian kalau misalnya dari pendanaannya, itu bergantung pada hibah riset yang jangka panjang, sehingga membutuhkan waktu untuk pilot plan. Kemudian investasi riset lithium ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan nikel sebagai salah satu contohnya. Ini analisa problem tree-nya sama, sebenarnya kurang lebih kita bisa dari sisi teknologinya bahwa membran yang saya usung ini NF ini terhadap lithium ini rendah
karena masih banyak kandungan-kandungan mineral-mineral yang lain di dalam air laut, jadi nggak cuma litium aja. Terus sumber daya manusia minimnya riset kolaborasi lintas bidang, jadi mungkin melibatkan pemerintah daerah, universitas, akademik, industri, kemudian infrastruktur risetnya juga belum terintegrasi, belum adanya peta jalan nasional yang kita tahu bahwa peta jalan nasional saat ini itu lebih ke upaya ketahanan pangan ya, bukan energi ada tapi lebih fokus ketahanan pangan. Kemudian di industrinya juga belum siap untuk menyerap hasil sehingga potensi pemanfaatan litium dari air laut ini belum dimanfaatkan secara optimal, di mana ini akan berdampak pada ekonomi di Indonesia, hilangnya peluang terhadap sebagai produsen litium yang strategis, terus kemudian penambangan litium di darat ini tetap dominan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan oh maaf ini kata ekonomi lagi, hilangnya kesempatan kerja baru di sektor energi yang terbarukan mungkin SDM ya. Nah, yang ini belum saya buat lebih estetik gitu ya, Bu, karena belum sempat. Nah, ini gagasan kreatif penyelesaian core isunya. Jadi gagasan kreatifnya ini saya mengusung teknologi elektronanofiltrasi ini eh, apa dapat eh, memisahkan litium secara selektif dan efisien, mendorong kemandirian energi nasional. Bagaimana keterikatannya dengan Smart ASN ini? Tentunya integritas dan riset yang transparan, kolaboratif dengan berbagai perusahaan industri maupun mitra internasional, dan adaptif dan inovatif untuk mengembangkan materi lokal, hemat energi. Kemudian untuk digitalnya permodalan komputasi, IoT monitoring, dan kontribusi pada ketahanan energi nasional dan posisi strategis Indonesia di industri global. Nah, ini matriksnya. Saya nggak tahu ini benar apa salah, Bu, tapi mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Jadi ini dari identifikasi isu yang saya ambil itu ya nomor 2, kemudian gagasan pemecahan isunya, eh isu yang diangkat itu belum optimalisasi pemanfaatan litium dari air laut dengan membran elektronanofiltrasi, gagasan pemecah isunya optimalisasi pemanfaatan litium dari air laut dengan membran elektronanofiltrasi. Ini matriksnya, jadi yang pertama itu studi literatur mengenai topik yang dipilih, seperti pengumpulan data, baca jurnal, koordinasi antar anggota tim, terus outputnya apa, nanti kita dapat hasil literaturnya itu seperti apa, kita bisa buat notulen, dan ini orientasi terhadap core akhlak ber-ASN. Terus eh kemudian ini yang yang di yang saya masih mungkin saya nggak tahu ini saya benar apa salah. Jadi ada konflik kepentingan ya. Jadi kepentingan pribadi mungkin seperti data literatur yang dimanipulasi atau intervensi. Jadi tekanan dari pihak-pihak tertentu, lembaga pendanaan institusi maupun industri pemerintah untuk menyusun laporan yang tidak transparan. Mungkin ini konflik kepentingannya. Terus kemudian tahap yang kedua kegiatannya penulisan proposal pendanaan. Ini seperti menentukan topik dan judul proposal, pendanaan bersama mentor, studi literatur dan menyusun draft proposal, diskusi dan finalisasi proposal pendanaan. Terus kita juga nanti mungkin memutuskan proposal pendanaannya itu ada luaran mau submit kemana. Terus sebenarnya ada yang belum saya edit lagi mungkin, Bu, dikit-dikit. Terus kemudian konflik kepentingannya ini ada di kelompok tertentu, anggota penelitian dan sitasi yang dipaksakan atau mengabaikan kontribusi pihak lain. Tahap yang ketiga ada revisi, finalisasi, dan submit proposal. Ini konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya pengecekan kelengkapan untuk submit, pembuatan cover letter dan maksudnya cover dan proses submit proposal pendanaan RIM. Insya Allah mau submit di koran kompetisi. Kemudian bukti konsultasi, terus cek kelengkapan proposal, bukti riwayat submit proposal di akun pendanaan RIMNOV. Mungkin nanti hasilnya intervensinya dari pihak lain ini yang mempengaruhi arah publikasi, pemanfaatan hasil penelitian, tekanan waktu dan target capaian dan lain-lain.
Nah, ini kan saya ada 3. Mungkin ini saya juga mau tanya sih Bu, ini kan ada 3. Sementara kegiatannya tuh ada 4. Apakah kalau 3 ini saya cukup 3 aja atau ada 4 di sini? Ya, ya, ya disesuaikan saja, disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau Oh memang hanya gitu. 3 ya 3 saja gitu. Oh ya baik Bu. Ya. Kemudian ini jadwal rencana kegiatannya. Jadi yang pertama saya diskusi topik lebih mendalam mengenai laporan aktualisasi di September minggu pertama, terus kemudian kajian literatur, metode yang dipilih dan proses teknis penelitiannya, terus revisi dan review laporan aktualisasi. Kemudian di yang Oktober minggu kedua itu final dan submit laporan aktualisasi. Nah, ini saya udah ketemu mentor 2 kali, Bu. Jadi yang pertama itu waktu Hmm. pembagian pertama kali mentor, terus setelah ada revisi SK mentor juga ternyata mentor saya masih sama, alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau draftnya udah jadi, itu saya mau konsultasi lagi, terus nanti suruh ngisi logbook gitu. Mungkin tanda tangan itu ya Bu ya, kayaknya Bu ya. Ya, 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 ya. Mm-mm. Kemarin kayaknya udah di-share belum ya? Saya lupa Udah, nih. udah Bu, udah, Ya, ya. udah begitu Ya Bu. nanti, Iya, sekian Bu. oke. Ya, Mm-mm. terima kasih Mbak Ria. Tadi Ya Bu. kalau catatan dari saya nanti silakan dari Mbak Arfi, Bu Arfi boleh menambahkan tadi yang terkait isu. Nah, sebenarnya nanti teman-teman mungkin menyesuaikan atau boleh ya disesuaikan lagi lah ya. Yang kalau menurut saya itu yang Mbak Indah itu sebenarnya udah runut ya. Kalau ini tadi belum ya dari awal ujuk-ujuk Iya, belum langsung Bu. core isu apa isu Belum. gitu kan. Nanti Iya silahkan Bu. disesuaikan. Terus tadi itu ya mohon disesuaikan juga kalau namanya presentasi itu kan harus menarik. Jadi juga perhatikan antara em, apa ya font ya itu kalau menurut saya fontnya masih ada yang kecil-kecil banget nih yang slide 4 itu tadi fontnya masih kekecilan terus em, tadi lah disesuaikan lagi dengan urutannya gitu ya nah mudah-mudahan sebelum hari hari apa ya Sabtu lah ya paling lambat gitu ya teman-teman sudah mau upload semua jadi nanti pada pertemuan selanjutnya tinggal kita kasih review masukan gitu ya saya nanti juga karena ini harinya agak mepet gitu ya. Nanti juga saya akan bagi 2 dengan Bu Arfi gitu ya untuk mereviewnya gitu. Nah kalau dari sini tadi ya tahapannya silahkan saya juga tadi udah share ya contoh presentasi yang tahun lalu sebenarnya punya Mbak Ida juga sudah silahkan boleh dijadikan em, kayak acuan lah ya maksudnya udah runut gitu ya dari awal sampai akhir gitu nanti tinggal beberapa tambahan kemudian tadi dalam wordnya itu tadi juga yang bisa dijadikan acuan yang punya Mbak Rosi itu juga sudah cuma tinggal di bagian sebelum ada isu pertama kedua ketiga itu silahkan dibuat semacam latar belakang kenapa sih isu itu kayak misalnya Mbak Indah kan tentang si diabetesnya gitu kan kemudian tadi yang Mbak Rosi juga kan misalnya tentang apa apa tadi ya apa Mbak kamu Mbak Energi, aduh Bu. aku yang ya energi Energi. nah aku yang paling apal itu sih diabetes itu karena nih ya kayak misalnya nih aku apal juga yang punya Mbak Lia tuh yang ini bukan sih kemarin kalau yang solar panel gitu ya yang punya Mbak Lia itu ya kalau nggak salah gitu kan nah silahkan nah kemarin saya jadi inget nih Mbak Mahara udah jadi ketemu mentornya udah oke udah deal udah clear. Eh, ketemu Bu, cuman masih berubah-ubah Bu judul saya, jadi masih belum fix. Nah, hari ini tuh rencananya mau difikskan. Karena kayak di tengah jalan saya ada ide ini gitu, apa ide apa nambah-nambahin gitu Ibu, ide lain gitu. Akhirnya Hmm. tadi apa ngobrol lagi, ya udah hari ini mau diskusi lagi Bu. Oke, oke ya, nggak apa-apa sih. Ya makanya sebelum sebelum ini minta tolong difikskan dulu ya, kayak tadi Iya, misalnya ya, kayak yang Mbak Indah tanyakan juga ya. Jadi nanti itu yang bener di istilahnya dilaporkan itu ya yang sudah fix gitu, jangan iya makanya itu yang masih berubah-berubah di masih awal-awal kayak berubah-ubah gini. beberapa Itu kan hari pasti ini. akan mempengaruhi semuanya ya Seluruhnya kalau iya masih benar Bu, berubah-ubah. makanya Bu. Jadi Kemarin masih galau mohon menentukan. mohon difikskan dulu. Nah, Iya, Bu, tapi rencananya deadline hari ini. dari kami karena kita kan Sampai ini minggu minggu depan, depan iya. nih. Iya, Ibu. Hari Kamis kan, hari Kamis tanggal 28 itu kita udah presentasi rancangan ya. Nah, kalau Ya, bisa Bu. nanti
hari Selasa itu kita benar-benar optimalkan Selesai ya, bisa fix mudah-mudahan selesai. sekilas gitu ya. Makanya Hmm, sebelum sebelum Sabtu lah ya maksimal itu teman-teman silakan mengupload gitu ya biar nanti baik Bu. kami kayak Mbak Rosi gitu kan tadi kalau misalnya udah jelas ini jadi kan teman-teman juga ada yang saya yakin kalau teman-teman belum mengerjakan runut dari awal sampai akhir juga belum bisa bertanya apa sih yang harus ini gitu ya kayak Mbak Rosi misalnya tadi menanyakan nilai core berakhlaknya setiap apa kayak Hmm, gitu kalau kalau sudah mengerjakan pasti akan tahu oh ini kira-kira harus bagaimana. Kalau saya juga belum lihat teman-teman iya, seperti apa kan saya juga tidak bisa mengomentari apapun gitu ya. Atau karena teman-teman juga tidak bisa hmm, bertanya apa gitu ya ke kami gitu. iya Bu, Gimana karena Mbak? karena saya karena sekalian mau nanti sekalian buat proposal Bu. Jadi makanya ini kan 3 isu ya Bu. Pengennya nanti output proposalnya juga buat multi year 3 tahun. Makanya kemarin itu ngefixin dengan nanti buat proposal gitu Bu. Jadi sekalianlah di awal-awal ini saya dengan mentor Hmm. diskusi terkait kedua hal itu untuk isu rancangan sama nanti buat proposal RIM itu Bu. Makanya mohon maaf sebelumnya. Nah, Insya Allah minggu depan apalagi sudah kan memang fix ya. ya apalagi nah kalau kalau minggu depan proposalnya belum jadi ini kan Selasa. memang belum Iya, iya tidak. enggak Ah, iya, iya Bu. kalau minggu depan itu enggak harus jadi proposalnya kan enggak memang karena Iya, iya. justru ini kan sedang merencanakan menyusun si proposal itu gitu Iya, tapi kan harus fix dulu ya iya. idenya Ide apa betul Bu, idenya itu Bu. isunya apa idenya apa gitu nah itu yang harus fix dulu teman-teman itu kan baru mulai menyusun proposal itu kan setelah setelah rancangan Iya, ini betul, betul. baru fokus menyusun menyusun proposal disesuaikan dengan si foundernya gitu ya foundernya Betul gitu Bu. ya sumbernya dari mana itu disesuaikan itu setelah ini jadi sekarang fixkan dulu Idenya. tadi Hmm, idenya betul betul Bu. nah Ya, itu ya maksud saya mudah-mudahan Bu. Ya. hari Mahara hari Minggu ini ya. Sabtu Sabtu lah Hmm, ya, mudah-mudahan sudah bisa. iya Bu. Jadi kita juga dari sisi rancangan aktualisasinya juga bisa memberikan masukan. Kemudian, nah kalau Baik dari sisi Ibu. substansi sebenarnya kami juga pasti tidak tidak akan paham gitu ya, karena apalagi teman-teman di sini berbagai bidang kepakaran kan seperti itu. Tapi paling tidak Iya, alurnya ya dari atas tadi gitu. Kalau misalnya udah jelas gitu kan juga kayak kayak misalnya contohnya Mbak Indah sama Mbak Lia gitu ya udah jelas gitu kan jadi kita alurnya udah tahu nih oh dari sini ke sini ke sini ke sini hmm. gitu jadi kita juga bisa ngasih masukan oh belum belum ada yang ini kurang yang ini gitu kan Iya Bu, ini gara-gara kemarin ya ikut diskusi gizi sama Kemenkes, terus saya ada ide ini, ada ide gitu. Terus saya sampaikan ke mentor saya, makanya hari ini mau ini lagi. Ya Ibu. oke ha, nggak apa-apa tapi Ya. mudah-mudahan hari ini clear ya Mbak Iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. ya ada lagi tadi siapa ya oh Mas Heru udah ada ya ini ya gimana menang nggak Mas ih ini orangnya bukan sih masih di mute apa ada nggak sih ini Mas Heru kayaknya tadi katanya habis tanding badminton belum bisa gabung ya. Oke, intinya begitu ya teman-teman. Dari kami nanti akan mencoba mereview gitu ya bagian-bagian mana yang memang harus harus ada dan harus dilengkapi gitu. Jadi nanti mudah-mudahan semua juga nggak ada yang loncat-loncat gitulah ya alurnya gitu ya dari awal sampai akhir gitu. Nanti masalahnya pasti kita kan penguji dalam satu ini kan satu gitu ya. Nanti kalau loncat-loncat gitu kan pasti juga penguji pasti menanyakan gitu ya. Kok ini belum. Nah, sebenarnya satu lagi ya tips dan trik ya gitu ya. Jadi kita itu memang nanti tergantung pengujinya siapa gitu ya. Jadi biasanya itu memang kita penguji itu ada mengundang dari luar gitu ya, ada yang dari LAN itu sendiri gitu ya. Jadi dari LAN atau internal BRIN gitu ya. Biasanya biasanya seperti itu. Kita juga belum tahu ya ini pengujinya ini tahun ini apakah dari internal BRIN semua atau memang ada dari LAN. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau
bukan keuntungan ya sih, masing-masing lah ya, masing-masing itu punya punya sisi sisi ini. Jadi teman-teman kalau pengujinya dari LAN, itu teman-teman pasti akan diobok-obok, bukan diobok-obok ya, akan banyak eh, mulai teknik tapisan isunya, analisis isunya, apa itu akan lebih digali perdalam di situ. Karena itu terkait pemahaman pembelajaran agenda di Latsar. Tapi kalau nanti teman-teman dapat pengujinya dari internal BRIN dan biasanya itu kepala pusat riset, kemudian apakah peneliti ahli utama ataukah biasanya apa ya, ya mungkin ya paling tidak peneliti lah ya, peneliti gitu. Nanti teman-teman yang akan banyak dikomentari itu di paling analisis isu ya, penyebab, kemudian em, solusinya seperti apa, kemudian nanti kenapa mengangkat isu itu, kenapa solusinya seperti itu. Nah, mungkin lebih ke substansi lah ya intinya ya, substansi si eh, apa proposal gitu ya, tahap apa ya proposal dalam artian di sini masih tahapan pemilihan isu itu kemudian digali lebih dalam. Bahkan nanti pun sebenarnya akan sudah tapi nanti itu biasanya di laporan ya. Pas laporan kan berarti proposal sudah jadi. Nah, nanti kalau misalnya pengujinya dari internal BRIN yang peneliti pasti juga akan menanyakan terkait apa namanya metodologinya gitu ya. Nah, kalau yang mengujinya dari, tapi nggak usah tegang, nggak usah ini. Paling ya begitulah ya. Paling ya kalau kita memang makanya harus dimatengin dari awal idenya apa, kemudian bagaimana gitu biar nanti kita juga punya argumen, punya ini yang sudah kuat gitu ya. Jadi lancar gitu menjawabnya yang ditanya. Baik, udah diingetin nih dari panitia, kita sudah overtime. Em, saya rasa cukup. Sebelum kita akhiri mungkin dari Mbak Arfi silakan ada yang ingin ditambahkan. Terkait keganggu nggak ini suaranya ya? Anak saya lagi rewel. Enggak sih, enggak masuk. Iya, eh, Bapak Ibu teman-teman mungkin ada tadi pertanyaan dari Mbak Indah terkait nilai organisasi tadi. Ada yang sudah nemu di peraturan ya? Peraturan BRIN. Ada di peraturan BRIN, tapi saya belum nemu juga. Ya, kalau misalnya udah ada nanti boleh di-share ya, Bu Arfi ya. Mm-mm. Nanti juga sambil coba kita, Biar sama semua gitu yang ya, template untuk BRIN itu. ya Yang di betul. depan biar runtutnya ya. Oke, gitu aja Bu Vita. Baik, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, alhamdulillah kita sudah selesai ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menangkap ya apa tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman, masukannya apa. Silakan nanti disesuaikan lagi dengan yang sedang teman-teman susun gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita sesuai jadwal gitu ya. Kalau yang sudah selesai boleh langsung diupload juga gitu ya. Tadi yang ada masukan-masukan silahkan diupload nanti biar mulai kita review gitu. Baik, mungkin kita sudah selesai. Sebelum mengakhiri pertemuan silahkan kelasnya disiapkan dulu, istirahat dulu semuanya juga lelah.